3. Halo, ini dengan Bu C. Saat ini Hai. ya saya bersama dengan sahabat saya yang ada di Los Angeles juga. Halo Rosdiana, Odi. Hai. Halo. Hai Ya, Buja, thank you so much. Udah jam berapa ini di LA? Udah jam 9 ya? ya jam 9 malam. Jadi belakangan ini kita mengetahui bahwa Indonesia sedang kekurangan tabung oksigen. Dan banyak permintaan-permintaan dari Indonesia. Mereka tanya, apakah dari Amerika bisa kirim tabung oksigen? Ya, so far gua tidak punya hubungan untuk tabung oksigen di Amerika. Tapi Rosdiana ini dengan organisasinya namanya apa? World Harvest? World Harvest ya. Somehow mereka bisa dapatkan tabung itu dari wholesale-nya yang ada di Cina dan disumbangkan ke Indonesia saat ini ya. Jadi kamu ada sempat ini ada berapa ini nih? Ini mesin ya? Mesin bukan? Iya. Ini yang kami pesan dari China itu Ya. adalah mesin oksigen konsentrator. Jadi ini bukan tabung oksigen. Ada beberapa teman di Indonesia itu bertanya, apakah ini memerlukan tabung? Kami jawab, ini adalah sebenarnya mesin oksigen konsentrator dalam pengertian dia itu akan mengambil udara dari luar, terus dia akan menghasilkan oksigen yang dipakai untuk penderita COVID gitu. Jadi semacam pembuat oksigen murni ya, yang Wow. dibutuhkan untuk penderita COVID yang saat ini sangat dicari-cari kan di Indonesia. Karena pertama kan tidak semua daerah tuh punya oksigen ya. Tidak semua punya pabrik oksigen. Daerah-daerah terpencil tidak punya. Jadi harus dibuat mesin kayak begini gitu kan. Jadi Iya, betul. Ini hanya menggunakan listrik dan dia akan menciptakan oksigen murni itu yang untuk bisa menolong penderita COVID supaya bisa bernapas. ya itu saat ini yang dibutuhkan. Nah, Iya. wah itu terima kasih banget ya. Jadi kita diaspora Indonesia yang di Los Angeles ini uh, menggalang dana dari ini seluruh dunia kalian melalui World Harvest dan saat ini sudah ada mesinnya berapa? Ada kebeli, ada kekirim saat ini? Iya, jadi kami dari World Harvest sangat bersyukur sekali ya. Begitu kami tahu bahwa Indonesia sekarang ini pandemik COVID udah mulai meningkat di Indonesia setelah India, kami langsung segera mengambil langkah yang cepat Kamu karena kirim berapa mesin? Ada berapa mesin? 120 mesin. 10 ya. Sudah sampai di mana saat ini mesinnya? Saat ini sekarang mesinnya sudah di Singapura. Singapura dan kirim Sedang ke transit di Singapura untuk dikirimkan ke Semarang. Semarang ya. Dari Semarang akan Iya, nanti dari Semarang akan dikumpulkan di satu organisasi gereja, ya. baru akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi beberapa lokasi seperti kami kirimkan ke Papua, ke Jakarta, ke daerah Jawa yang membutuhkan Oke. mesin oksigen konsentrator ini. Kalian ada rencana enggak setelah 120 ini ada mesin kirim lagi? Gitu rencananya. Saat ini kan ini pengiriman ini kami kan non-profit organisasi. Jadi untuk pengiriman ini kami dapatkan dananya itu dari fundraising. Jadi untuk fundraising ini kami saat ini sanggup untuk menyediakan 120 mesin. Jadi untuk berikutnya mungkin kami akan melakukan another fundraising Ya. supaya kami bisa memesan kembali ke supplier kami di China. Ya. Jadi Ya, ternyata karena kami bukan profit company. ya. Jadi ini diberikan secara cuma-cuma ya karena dari Iya, karena kami dapat dana dari donatur yang ya. Ya. Nah, memang dari Amerika saat ini saya sendiri tidak tahu mau kirim apa gitu dari ini. Jadi memang tetap harus kirim dari pabrik dari China ya. Nah, kalian itu punya source-nya nih karena sebelumnya kan sebelum terjadi pandemik di Indonesia telah terjadi pandemik di India ya. Dan kalian sudah kirim ke sana. Ada berapa banyak kalian kirim ke India? yang ke India kami kirim 100 mesin dan 100 alat oximeter. Oximeter ini adalah alat untuk mengukur kadar Konsentrasi oksigen. oksigen. Ya, ya. Itu jadi kalian sudah kirim itu
100 mesin, 100 unit ke India. Ada gambarnya enggak? Kalau pengen tahu juga kayak apa nih? Saya ada, kalau tidak saya ada nih, saya ada gambar. Iya, ya mungkin Bu Cia bisa share gambar yang kami kirimkan. Tadi kamu kirimkan ke saya ya? Iya. Nah ini nih, wah ini mesinnya ya? Iya, ini dia mesinnya. Jadi dan ini kalian kirim ke Indianya di daerah mana ini? Dari Indianya ini di daerah Guntur, rada jauh dari Mumbai ya. Ya. Nah, ini berarti dari China ke India dan yang 125 ini dari China ke Indonesia ya? Iya, betul. Nah, saya pengen tahu nih, ini kan tidak gampang nih dapat mesin ini, karena orang kan semua butuh, lagi orang semua cari. Saya dengar event sekarang yang tabung oksigen apa semua harganya berkali-kali lipat. Iya, dan langka. Dan langka juga, Bu Ce. Betul ya. Nah, saya dengar ini ada ceritain dong perjuangannya gimana kok bisa ketemu pabriknya yang di China itu, gimana ceritanya, Odi? Ya ini semua berkat juga ya. Jadi pas waktu kejadian di India, dari CEO kami sangat concern dengan keadaan yang terjadi di India waktu itu, di mana banyak yang ada beberapa keluarga yang commit suicide. Jadi mereka melakukan bunuh diri karena nggak ada makanan. Jadi kami akhirnya terus dengan kondisi itu terus terjadi COVID. Terus jadi kami mengambil keputusan bahwa kami harus membantu rakyat miskin yang di India waktu itu. Jadi kami mengirimkan, berusaha mencari mesin oksigen konsentrator ini dari Alibaba. Oh gitu. Dan ternyata untuk mencari mesin ini tidak mudah karena saat itu India itu udah peak-peaknya. Jadi Indonesia saat ini saya rasa belum peak ya. Waktu itu Indonesia di India itu peak-peaknya. Jadi pas begitu kami menghubungi pihak-pihak penjual yang ada di Alibaba, ternyata mereka itu bilang ada. Pas kami bilang kami mau pesan 100, mereka semua satu-satu udah ada 20 penjual sepertinya yang saya udah hubungin. Mereka akhirnya bilang bahwa mereka tidak punya barang ternyata. Dan harganya udah naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gitu. Jadi udah dinaikin sama mereka. Dan juga Bu Ce, untuk pengiriman juga tidak mudah karena di India waktu itu lockdown sama seperti sekarang di Indonesia juga ya. Ya puji Tuhan bahwa saat itu kami sangat dibantu sekali dengan penjualnya justru yang membantu kami. Dan ternyata mereka udah banyak mengirimkan ke organisasi-organisasi nirlaba juga yang ada di India. Jadi mereka udah tahu bagaimana pengirimannya gitu. Untuk pengirimannya waktu itu kami hanya butuh waktu 2 minggu. Gitu ya. Iya, itu untuk pengiriman pertama, karena kami masih baru pertama kali kirim, jadi dokumen-dokumennya kami masih baru familiar gitu, belum familiar gitu ya. Jadi butuh 2 minggu untuk kami siapkan dokumen segala macam. Dan setelah pengiriman yang kedua, itu udah hanya seminggu udah sampai di penerimanya. Jadi kami kirimkan ke yayasan yang ada di India. Saat itu hanya 1 minggu udah diterima sama mereka. Jadi pengiriman pertama kalau nggak salah itu 20 biji tok dulu ya. Iya, jadi kami saat itu 20 biji. Iya, 20 karena kan kami belum tahu ya apakah penjualnya itu bonafit, valid atau bagaimana gitu. Karena kok bisa sedangkan 20 kami dapat informasi bahwa mereka tidak ada barang. Kok ini bisa ada barang gitu. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk memesan hanya 20 dulu untuk coba apakah ini fraud atau spam atau apa ya. Dan ternyata mereka sangat membantu dan akhirnya kami memesan sebanyak 100 unit totalnya. Ya, kita udah tahu yang mereka ya. Iya, betul. Dan pas di Indonesia, pas tiba-tiba Indonesia udah mulai naik jumlah penderita COVID-nya, kami segera menghubungi mereka lagi dan ternyata mereka masih punya stoknya. Ya. Iya. Dan sebenarnya gini Bu Ca, satu hal ya yang saya lakukan pas waktu kami mau membantu Indonesia
itu kami mencoba menghubungi toko, maksudnya kami mencoba akses ke Tokopedia, Blibli gitu ya, supaya kami pikir kalau misalnya memang ada, kami langsung beli di situ karena Indonesia itu langsung naiknya tuh langsung cepat sekali gitu. Betul. Ada banyak permintaan gitu dari Indonesia, bantuan gitu ya. Ternyata dari Tokopedia sendiri begitu kami lihat itu harganya udah lebih mahal daripada harga yang kami kirim ke India. Oh, Dan barangnya juga nggak ada ternyata, pas kami klik itu hanya ada 1 buah gitu ya, dan itu semua pre-order. Akhirnya kami putuskan untuk menghubungi pihak penjual kami yang dari China. Akhirnya mereka ternyata masih punya barang sebanyak yang kami minta gitu. nah saya boleh tahu, saya juga ikut ya waktu itu ikut menyumbang untuk India dan Indonesia nanti. Iya, Nah, terima kasih banyak loh Bu Ca. jadi ini apa dari ini yang penyumbangnya dari mana nih? Semua diaspora dari Amerika atau dari seluruh dunia? Pengirimannya jadi Pendonor, donatur. bukan pengiriman, pendonornya. Oh, Yang pendonornya, iya. Donornya itu dari seluruh dunia. Jadi ada dari Qatar, ada dari Indonesia, ya kebanyakan sih dari diaspora Amerika. ya dari LA atau dari mana? Dari daerah mana? Dari seluruh Amerika. Jadi tersebar. Ada dari Seattle, ada dari New York, ada dari Kanada, Toronto, Vancouver. Ya, ya Iya, kita semua eh, kita ya, semua diaspora sangat mendukung Indonesia. Jadi begitu kami dengar ada kebutuhan mesin oksigen, kami melakukan fundraising, ya. mereka langsung tergerak hatinya untuk membantu. Jadi memang diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini sangat generous dan sangat tergerak. Puji Tuhan. Jadi ini satu mesin sekitar $450 ini kira-kira gitu harganya ya. $450 ini perhitungan termasuk pengiriman dan semua ya Bu Ca, ya, biaya operasional dan Oke, ngerti. Jadi jadi sekitar kalau 100 mesin sekitar 45.000 ya. Ya sekitar 50.000 lah satu kali kirim ke India dan 50.000 yang kirim ke Indonesia gitu ya. iya betul. Oke. Jadi moga-moga dengan adanya ini teman-teman kita diaspora Indonesia atau di mana seluruh dunia juga, jadi kita akan bisa di World Harvest ya. Dan kalau kita di Amerika ini kalau nggak salah, company saya kan yang nyumbang juga, itu dapat tax deductible. Iya benar. Jadi Ya, untuk di Amerika yang mendonate ke World Harvest itu donationnya itu tax deductible. tax deductible. Mhm. Jadi apa menguntungkan company saya juga. Jadi not too bad gitu loh ya. Jadi company saya ikut menyumbang dan pada akhir tahun dikasih receipt dan bisa dipotong untuk tax deductible gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang punya company mungkin bisa ikut bersama-sama membantu daripada kirim langsung ke Indonesia tidak ada tax deductible ya. Tapi kalau melalui World Harvest sudah tidak usah pusing-pusing, udah tahu mesinnya pasti ada dan bisa tax deductible. Iya kan? Betul kan? Iya. Rodi? Dan Ya. mesinnya juga udah terbukti ya, maksudnya bukan mesin yang palsu gitu. Ya. Jadi You know, sometimes kan kita tahu ya barang dari China itu kadang-kadang suka banyak yang palsu ya. Dan ini udah benar-benar bahwa sellernya itu warehouse-nya, eh, wholesalernya ini memang barangnya asli. Emang hasilnya itu oksigennya sesuai dengan spek yang mereka berikan, bukan yang abal-abal. nah ini mesinnya ini bagaimana? Ini sudah ada pernapasan bantuannya apa begitu tuh bisa diganti-ganti kan? Kan misalnya ada berapa orang yang pakai mesin ini kan bisa Oh dipakai. ya, kami juga untuk donasi ini kami juga membeli spare ya, spare untuk selang-selang yang ke hidung itu loh. Iya. Jadi Jadi orang yang udah diganti ya. kena, udah pakai, Heeh. terus habis itu kami memberikan replacement-nya, penggantinya yang Disposable. baru. Iya, Iya, ya bisa satu kali iya, dipakai gitu ya. iya. Jadi harus beli itunya spare partnya. Mhm. Karena siapa yang mau pakai ya, istilahnya kalau misalnya udah dipakai sama penderita COVID, pasti nggak ada yang berani pakai lagi untuk yang Nggak lainnya. mau, saya nggak mau lah Iya, jijik, untuk nyucinya aja nggak mau. nggak mau, nggak mau. Iya, so ya, Tapi saya pikir kayak itunya bisa dibeli di Indonesia kayaknya ada kali ya, ada. gampang ya. Mhm. Selangnya Selangnya ada, selang penggantinya ada, gampang ya gitu ya. Jadi pakai selang selang ya. pernapasan. Oh gitu. So far jadi yang pas yang
pakai di India so far bagaimana? Sangat membantu. Bisa. Iya, betul, sangat membantu sekali. Ya, gitu ya. Iya, Umumnya udah beberapa kesaksian juga bahwa mereka sangat terbantu untuk pernapasan ya. Jadi memang mesin oksigen konsentrator ini sangat membantu untuk penderita COVID. Jadi menggantikan tabung oksigen istilahnya. ya. Nah, selain ini kalian bantu ini, kalian juga ada punya kegiatan yang lain nggak? Seperti saya dengar apa sponsor child bagaimana? Oh iya, jadi program utamanya World Harvest Ya, ini sebenarnya adalah untuk sponsor a child. oke. Sponsor a child ini adalah untuk membantu pendidikan anak-anak miskin yang membutuhkan di seluruh dunia sih. Jadi ada dari Afrika, dari Nepal, India, dan banyak yang dari Indonesia terutama ya. Ya. Paling banyak kita bantu itu anak-anak dari Indonesia. Ya. Ada berapa total anak-anak yang sekarang dibantu ini? Dari Koordinasi sponsor child ini sekarang kita ada sekitar 670 anak. 670 anak ya. Mhm. Berapa dari Indonesia total? Kira-kira Dari Indonesia ada sekitar 300 ya. 300-an ya, 670 Ya, ya. setengahnya. Ya. Dan itu setiap bulan satu anak berapa harusnya? Iya, jadi per bulan untuk membantu membiayai dan mensponsor anak itu biayanya $30 per bulan Masuk atau administrasi bisa dilakukan pembayaran setahun. Jadi kalau setahun 360. untuk satu anak ya. Untuk sponsorship ini bisa langsung lihat di website kami www.worldharvest.cc. Di situ bisa langsung klik sponsor dan bisa pilih anak yang mau disponsor. Ya. Dan saya dapat laporan mereka fotonya. Iya, Buce sponsor 20 anak. Ya, Terima kasih loh Buce. ya. Anak saya kebanyakan di mana ya? Di Nepal Di juga ada. Nepal ada, di Anda, Indonesia sih, di Anda, Indonesia. ya gitu ya. Nah, kalian juga ada apa sponsor apa untuk yayasan yatim piatu apa enggak gitu? Yayasan Yatim Piatu tidak sih. Jadi kami dibantu dengan ada community leader, beberapa komunitas di Indonesia dan di eh, negara lain itu untuk membantu anak-anak itu gitu. Jadi bukan Yayasan Yatim Piatu. Oke, ya. Mhm. Puji. Iya, nah selain program sponsor a child, kami juga sekarang ini membantu beberapa daerah di negara-negara seperti Afrika, Pakistan, India itu untuk kelangsungan kelangsungan hidup ya. Jadi kami membantu mereka melakukan sack farming. Sack farming itu adalah menanam di dalam karung-karung gitu, Ya, supaya mereka karena kan mereka nggak punya lahan ya ya. untuk bercocok tanam. Jadi program yang saat ini kami juga lakukan untuk disaster relief itu juga sack farming untuk membantu kelangsungan makan ya. Ya. Saya masih ingat dulu waktu tsunami Aceh itu, The World Harvest ini yang menggalang dana hampir $1 juta itu ya, kayaknya waktu Ya, itu. betul. Ya $1 juta loh. Itu Iya, jadi begitu ada $1 juta. Kalian langsung terjun, berapa orang ke sana waktu itu ke Aceh? 40 orang langsung. iya. Dokter dari Amerika ya. Iya, kami mengirimkan tim medis, bahan Ya, makanan, sembako, semua. ya, dengan membuatkan sekolah-sekolah, terus apa bangunan. Saya masih ingat waktu itu langsung tim pertama langsung dari dokter-dokter dari Amerika ada berapa 40 orang Tim medis ya, iya. bantu angkatin mayat, terus organize kerjasama dengan apa fokus on the family, Fokus bawa on family. ya bawa obat-obatan, Iya, medical supply. supply apa rumah sakit semua ya. Terima kasih World Harvest. Ya, Sama-sama Bu Ce, ya, kami berterima kasih sekali ya, sama-sama. sudah. Ya teman-teman, ini sedikit interview kita bincang-bincang apa yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang ada kebetulan ada di LA kantornya, Iya, ya kantornya di LA dan yang menggalang dana dan mencoba untuk mengirim
oksigen, bantuan. bukan oksigen, mesin pembuat oksigen. Nah, itu lebih keren ya. Jadi Iya, bukan betul. sekedar tabung, mesin pembuat oksigen ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ce.